Jadi sekarang tuh lagi ada fenomena yang mungkin sering kamu lihat kalau lagi ada perdebatan di media sosial. Ada orang yang dikit-dikit bilang, kamu nggak open-minded nih, untuk membenarkan semua pendapatnya dia. Nah, menurut kamu, apakah orang itu termasuk orang yang open-minded atau belum? Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku, Ramadhani, di channel Kuriositas. Kali ini aku mau ngajak kamu untuk berdiskusi tentang open-minded. Yang belakangan ini, istilah open-minded ini jadi sering banget digunain orang-orang di internet. Mungkin kamu juga sering membaca istilah ini. Nah, tapi karena banyak digunain, belakangan ini istilah open-minded jadi punya pergeseran arti dan bahkan gak jarang bisa jadi kata-kata buat ngatain seseorang kalau gak sependapat sama orang itu. Kayak, gak open-minded lu. Open-minded secara bahasa berarti berpikiran terbuka. Seseorang yang open-minded akan bisa menerima ide, argumen, pemikiran, dan informasi dari orang lain yang memiliki perspektif atau sudut pandang yang berbeda dengannya dan mau mendiskusikannya. Jadi semisal nih, kita lagi ngobrol sama teman kita. Terus ternyata teman kita ini punya opini yang berbeda dengan kita. Kalau yang kita lakuin adalah mendengarkan dan mencoba memahaminya, nah bisa jadi kita ini udah termasuk orang yang open-minded. Tapi nggak sesimpel itu juga. Untuk mempermudah kamu memahaminya, aku punya sedikit gambaran tentang orang yang open-minded. Orang yang open-minded itu cenderung suka mendiskusikan ide baru, sedangkan orang yang close-minded itu males banget kalau harus berdebat. Orang yang open-minded lebih skeptis dan banyak kasih pertanyaan dibanding ngasih statement yang menyatakan bahwa dia benar. Orang open-minded fokus ngasih pemahaman ke orang lain, sedangkan orang yang close-minded lebih fokus ke pemahaman dia sendiri. Mereka yang open-minded biasanya bilang, mungkin aku salah. Lalu, diikuti dengan pertanyaan tentang hal yang mereka ragukan. Sementara, orang yang close-minded justru bilang, mungkin aku salah, tapi itu pendapatku sih, terserah kamu mau bilang apa. Orang yang open-minded juga lebih banyak mendengar dan mampu menerima dua pemikiran dengan konsep yang berbeda. Terus mereka memproses dan memikirkannya dan membuat redefinisi dari apa yang dia pahami. Mereka juga tahu kapan harus berhenti dan kapan harus berargumen. Orang yang open-minded selalu takut kalau statement mereka salah. Oleh karena itu, mereka pasti memikirkannya dengan hati-hati dan gak keberatan untuk menerima kritik. So guys, open-minded ini adalah kemampuan yang diperlukan untuk berpikir kritis dan rasional. Kalau kita gak terbuka dengan segala ide dan perspektif yang ada, sulit untuk kita melihat semua faktor yang berkontribusi terhadap masalah atau mendapat solusi yang efektif. Apalagi sekarang dengan adanya globalisasi karena majunya internet. Ketika kita melihat budaya dari negara lain misalnya, yang berbeda dengan kebudayaan kita. Ketika kita open-minded, kita jadi memahami bahwa nggak semua orang itu sama kayak kita. Dan itu juga bukan berarti karena kita berbeda, kita jadi lebih baik atau lebih buruk dibanding mereka. Satu hal yang harus diingat, memahami itu nggak harus menyetujui. Sekarang kondisi dunia selalu berubah, baik cepat maupun lambat, dan itu terjadi di seluruh aspek kehidupan. Supaya bisa mengikuti perkembangan, kita harus membuka diri dengan pengalaman-pengalaman baru dan cara baru untuk melihat sesuatu. Untuk yang belum terbiasa berpikiran terbuka, memang nggak semudah itu. Aku pun juga begitu. Bersikap terbuka terhadap ide dan pengalaman baru kadang bisa membuat kebingungan dan ketidaknyamanan saat kita mempelajari hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan dan pemahaman yang kita punya selama ini. Namun ketika kita mampu mengubah dan merevisi pemahaman kita yang salah, bagian terpenting dari hal itu adalah kita jadi belajar dan mengembangkan diri kita. Jadi sebenarnya manfaatnya apa sih? Dengan open-minded ini, kita jadi punya banyak wawasan baru. Kita jadi bisa mengambil keputusan terbaik karena kita bisa mempertimbangkan sesuatu dari berbagai sudut pandang. Kita jadi pribadi yang terus tumbuh,
terbiasa berempati, kuat secara mental, merasa lebih optimis, dan mendorong kita untuk terus mempelajari hal-hal yang baru. Terus buat kamu yang merasa belum menjadi orang yang open-minded tapi pengen menjadi pribadi yang open-minded, gimana sih caranya? Ada cara sederhananya, yaitu dengan rajin berdiskusi. Ketika kita berdiskusi, kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang berbeda-beda pemikirannya. Nah, di situ kita bisa memposisikan diri kita untuk setuju atau untuk tidak setuju terhadap sesuatu. Dan itu adalah hal yang biasa atau normal dalam diskusi, selama itu tidak dalam bentuk kekerasan atau hal-hal yang merugikan. Dari situ juga, kita jadi gak gampang untuk melabeli orang itu bodoh, orang itu kolot, dan lain sebagainya. Selain itu, di luar konteks diskusi, itu juga bukan hak kita untuk menghakimi orang lain. Lalu memperbanyak diri bertanya, untuk menghindari membuat asumsi-asumsi terhadap sesuatu, sehingga kita jadi terbiasa untuk tidak menyalah-nyalahkan pemikiran orang lain. Terakhir nih, tadi udah sempat aku bahas sedikit di opening. Jadi sekarang tuh lagi ada fenomena yang mungkin sering kamu lihat kalau lagi ada perdebatan di media sosial. Ada orang yang dikit-dikit bilang, kamu nggak open-minded nih, untuk membenarkan semua pendapatnya dia. Nah, menurut kamu, apakah orang itu termasuk orang yang open-minded atau belum? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai ketemu di video kuriositas selanjutnya. Jangan malu bertanya, karena bertanya itu baik. Sampai jumpa!